Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan. Teman-teman, apa kabar hari ini? Miss berharap teman-teman sehat selalu dan bahagia selalu. Pada pembelajaran pertama ini, kita akan belajar tentang kerajinan bahan lunak. Adapun tujuan pembelajaran dari materi ini adalah yang pertama, mengeksplorasi bentuk bahan alat teknik dan prosedur pembuatan produk kerajinan hasil modifikasi yang bernilai ekonomis, serta karakteristik display atau kemasan dari berbagai sumber. Yang kedua adalah merancang desain produk kerajinan melalui modifikasi bentuk, bahan, alat, dan teknik dengan mempertimbangkan potensi lingkungan atau kearifan lokal yang berbasis kewirausahaan. Jenis kerajinan yang berkembang di Indonesia cukup banyak, mengingat Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya manusia yang kreatif. Kerajinan berdasarkan bahan yang digunakan dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu bahan lunak alam dan bahan lunak buatan. Bahan lunak alam merupakan bahan yang bersifat lunak yang didapat dari alam untuk membuat kerajinan dan pengolahannya dilakukan secara alami. Kerajinan dari bahan lunak alam umumnya tidak dicampur atau dikombinasi lagi dengan bahan buatan. Contoh dari bahan lunak alam adalah tanah liat, rotan, kulit hewan, getah kayu, floor clay, dan daun-daunan kering. Nah, ini contoh kerajinan bahan lunak alam, yaitu vas bunga yang terbuat dari tanah liat dan sepatu yang terbuat dari kulit hewan. Bahan lunak buatan merupakan bahan yang bersifat lunak yang dibuat melalui proses pengolahan baik secara manual maupun menggunakan mesin dengan menambahkan zat kimia. Contoh bahan lunak buatan adalah sabun, bubur kertas, plastik, lilin, gipsun, dan serat kaca atau fiberglass. Nah, ini beberapa contoh dari kerajinan bahan lunak buatan, yaitu sabun yang diukir membentuk bunga dan vas bunga yang terbuat dari bubur kertas. Produksi kerajinan dari tanah liat. Sebelum kita memulai membuat kerajinan dari tanah liat, kita perlu mengetahui teknik yang dapat digunakan dalam pembuatannya. Nah, ini beberapa teknik yang dapat digunakan dalam proses pembuatan kerajinan dari tanah liat. Yang pertama adalah teknik lempeng atau slabbing. Teknik ini adalah teknik membuat kerajinan dari tanah liat dengan cara menggilas tanah liat dengan menggunakan gilingan adonan agar menjadi gepeng. Kemudian yang kedua adalah teknik jepit atau cubit atau pincing. Adalah teknik membuat kerajinan dari tanah liat dengan cara menjepit atau mencubit tanah liat. Dan yang ketiga adalah teknik pilin atau coiling. Adalah teknik membuat kerajinan dari tanah liat dengan cara memilin atau menggulung tanah liat. Teknik yang keempat adalah teknik putar atau throwing. Di antara semua teknik pembuatan kerajinan dengan menggunakan tanah liat, teknik putar atau throwing adalah teknik yang paling populer. Teknik ini membutuhkan alat bantu yang sering disebut meja putar. Namun pada awalnya, penggunaan meja putar masih manual dengan menggunakan tenaga manusia.
Seiring dengan perkembangan zaman, meja putar saat ini sudah menggunakan teknologi mesin putar. Kemudian selanjutnya adalah teknik cetak tekan atau press. Teknik cetak tekan atau press adalah teknik yang cukup mudah untuk dilakukan. Perajin hanya perlu menyiapkan cetakan sesuai dengan bentuk yang diinginkan. Dan yang terakhir adalah teknik cor atau tuang. Teknik cor atau tuang biasanya digunakan untuk bahan tanah liat cair.